berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mbak Ainin dan diikuti oleh semuanya. Ayo Mbak Ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya. Sudah belajar semuanya? Sudah. Mbak ini tadi malam belajar apa? Al-Quran hadis. Al-Quran hadis sesuai pelajaran hari ini ya? Iya, betul. Hari ini kita belajar Al-Quran hadis. Materinya yaitu hadis tentang menghormati kedua orang tua. Siapa yang tahu orang tua itu siapa? Bapak Ibu. Oh iya, betul Mbak Lisa. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang hadis menghormati kedua orang tua. Yang tadi malam belajar pasti sudah siap untuk belajar hari ini. Siap? Siap. Yes, sip. Bagus. Nah, betul sekali hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran hadis. Materinya yaitu hadis menghormati kedua orang tua. Nah, hadis menghormati kedua orang tua. Siapa yang tahu orang tua itu apa? Mbak Ainin, apa itu orang tua? Ibu bapak saya. Iya, tepuk tangan buat Mbak Ainin. Betul, orang tua yaitu ibu dan Bapak. iya, ibu dan bapak, emak dan pae, mae dan pae itu orang tua. Nah, selanjutnya yaitu hadis tentang berbakti kepada orang tua. Bu Guru bacakan dulu ya. Didengarkan ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Amrin ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang Tua. Nah, jadi begini, ridhonya orang tua itu sama saja Allah juga ridho. Siapa yang tahu ridho? Belum ada ya. Ridho itu sama saja dengan kerelaan hati. Jadi kalau orang tua kita itu suka sama kita, orang tua kita itu rela dengan baik dengan kita, jadi Allah itu juga sayang pada kita. Jadi jangan sekali-kali membuat orang tua itu kesal, betul. Apalagi marah, betul. Apalagi murka, ya betul, betul semua. Tepuk tangan. Nah, jadi jangan sampai membuat orang tua itu marah. Kita tuh gak boleh membuat orang tua marah. Contoh ya, Mbak Ainin tolong belikan cabai. Gak mau Bu. Nah, itu boleh atau tidak? Tidak. Yang boleh yang gimana? Ayo contohnya. Iya Bu. Oh iya Bu, betul. Nah, kalau disuruh orang tua harus mano. Jadi nggak boleh, nanti Allah juga murka. Gitu ya. Ya, selanjutnya yaitu anak-anak yang baca hadisnya ya. Siap tidak? Siap. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keriduan orang tua. Dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Nah, betul sekali, tepuk tangan. Jadi ridho Allah terletak pada ridho Orang tua. Selanjutnya yaitu bernyanyi. Siapa yang mau bernyanyi? Sayang. Semuanya ayo nyanyi. Ayo. Nyanyi apa kira-kira? Kasih ibu hafal. Erba. Ayo 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi sahana memberi Berkisah surya menyinari dunia. Yeay. Selanjutnya siapa yang mau nonton video? saya. Siapa yang mau? Saya. Video apa ya? Ada yang tahu? Yaitu jeng jeng jeng. Bu Guru coba itu ya, lihatkan videonya. Videonya yaitu tentang Malin Kundang, anak durhaka. Siapa yang pernah dengar? Saya. Pernah dengar Malin Kundang? Pernah. Ya, kita tonton videonya ya, simak bareng-bareng. Ya. Anak durhaka. Hantaran tebak. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia Dengerin. bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan kepada ibunya, sehingga ibunya tidak perlu bekerja bersusah payah untuk menghidupi Malin. Lalu, setelah Malin beranjak dewasa, dia mulai sering pergi ke pelabuhan untuk menjadi kuli angkut setiap kapal-kapal yang singgah. Karena Malin sangat rajin dan tangkas, seorang kapten kapal menawarkan pekerjaan kepada Malin untuk merantau mengarungi samudra. Nah, ceritanya awalnya itu Malin sangat sayang kepada ibunya. Dia ingin membantu ibunya dengan bekerja. Suatu hari Malin Kundang dipanggil oleh seorang bos. Lihat kelanjutannya ya. Yes. Tentu saja, Malin sangat gembira mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya. Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar gembira itu. Dengan berat hati, Ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau. Ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Malin pun menjawab, "Jangan khawatir Bu, aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu. Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi." Nah, lalu Malin izin sama ibunya. Ibunya itu aslinya itu sedih, nggak mau ditinggalkan sama Malin. Malin berjanji sama ibunya untuk kembali ke rumah dan membawa uang yang Banyak. Langsung ya. Langsung. Bahwa kapal itu adalah milik dari hingga suatu saat, setelah 10 tahun berlalu, ada sebuah kapal yang sangat besar berlabuh. Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu. Penduduk pesisir pantai berkata bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta itu berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan. Betapa terkejutnya ketika Ibu Malin Kundang melihat sepasang suami istri yang sedang membagi-bagikan uang itu. Ternyata itu adalah anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Ibunya sangat yakin karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di...
Nah, setelah 10 tahun kemudian ada kapal besar berlayar di pantai dekat rumah Malin Kundang. Nah, ibunya itu tergesa-gesa. Apakah itu anakku? Gitu ya. Lalu melihat, iya benar itu Malin Kundang. Nah, apakah Malin Kundang melihat orang tuanya akan senang? Kita lanjut ya. Ya. Mendengar pertanyaan dari istrinya, Malin Kundang malu dan berusaha menutupi kebohongannya dengan menghardik dan menyingkirkan pelukan ibunya sampai ibunya terlempar dan terjatuh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani-berani mengakui aku sebagai anakmu? Mana mungkin aku mempunyai ibu yang miskin sepertimu." Dengan cepat, Malin meminta kepada anak buah kapal mengusir ibunya sendiri turun dari kapal. Nah, jadi Malin itu tidak mengakui ibunya kalau itu ibunya. Nah, selanjutnya Malin itu mengusir ibunya. "Kamu pergi, saya tidak kenal kamu. Kamu siapa?" gitu ya. Selanjutnya yaitu Malin, Maka aku kutuk dia menjadi batu. Seketika langit bergemuruh, awan menjadi hitam, dan turun hujan yang sangat deras. Datanglah badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Saat itu tiba-tiba Malin merasa bersalah. Dia teringat akan perlakuannya terhadap ibunya. Tapi maaf, sudah terlambat. Kapal itu tenggelam karena badai yang sangat hebat. selanjutnya Malin dikutuk oleh ibunya karena ibunya merasa sakit hati. Tadi kan di hadis murka, ibu juga murkanya Allah, ya kan? Masih ingat? Nah, jadi kalau ibu sudah marah kepada kita, Allah juga marah kepada Kita. Makanya Ibu Malin, saya kutuk kamu menjadi batu. Lalu ada petir menyambar dan Malin menjadi Batu. Jadi anak-anak, kalian semua tidak boleh seperti Malin Kundang. Malin Kundang orangnya tidak patuh sama Orang tua. Iya. Siapa yang mau jadi Malin Kundang? Tidak. Tidak mau. Bagus ya. Nah, kalau disuruh orang tua itu harus mau. Siapa yang di rumah suka bantu orang tua? Saya. Ayo Mas Asra, bantu apa? Masak tawa. Memasak tawa. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bantu? Iya, Mbak Lisa. Mengupas bawang. Mengupas bawang. Masak apa? Masak kangkung. Ya. Ya, siapa lagi? Ayo, Mbak Iza apa? Mencuci piring. Mencuci piring. Mbak Ainin Menyapu. menyapu. Ayo Mbak Wafa Mengepel. mengepel. Mbak Dinda, ayo membantu apa? Gak tahu. Nanti kalau di rumah bantu ibu ya, membantu nyapu, membantu ngepel gitu ya. Pintar semua, tepuk tangan. Mas Asra, tepuk tangan ya. Sudah paham semuanya ya? Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, Mbak Inin mau tanya apa? Apakah saya harus membantu orang tua terus? Wah, pertanyaannya sangat bagus, tepuk tangan. Ya, jadi gini ya Mbak Inin dan semuanya, kita semuanya itu harus patuh sama orang Tua. Kalau orang tua minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, kita harus mau. Contoh, Mbak Ainin tolong ngepel ya. Iya Bu, gitu ya. Harus manut gitu ya, harus membantu orang tua ya. Semuanya ya, nanti di rumah harus bantu orang tua. Kalau orang tuanya nyapu, Bu saya saja yang nyapu gitu ya. Siap? Siap. Oke, pintar semua. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kita akan bermain. Siapa yang suka bermain? Saya. Suka bermain semuanya? Ya. Nah, jadi permainannya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi Asik. 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Mas Asro
dan juga Mbak Lisa. Ya. Mbak Iza ya. Iya. Jadi Mas Asrom, Mbak Aini sama Mbak Iza sini ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 yaitu Mbak Wafa, Mbak Lisa dan Mbak Dinda. Itu kelompok 2 ya. Oke, setelah dibagi kelompok, Ibu Guru juga punya yel-yel nih. Ya, yel-yel, siapa yang tahu yel-yel? Saya Apa, Mbak Dinda? bernyanyi-nyanyi. Bernyanyi-nyanyi, betul. Nah, nanti kita bermain sambil Nyanyi. Oke, yel-yel kelompok pertama didengarkan ya semua. 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 1, siap belajar dengan Bu Guru. La 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 la. La 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 la. Hore hore hore. Jos. Nah, tepuk tangan. Sudah hafal kelompok 1? Sudah. Ya, kelompok 2 dibuka bukunya untuk nulis tadi. Yel-yel untuk kelompok 2 yaitu 1, 2, 3. Tepuk kelompok 2. Anak rajin, anak pintar. Hore, hore, hore. Yes. Kelompok 2 yes ya. Kelompok 3 kelompok 1 jas. Udah hafal? Sudah. Ya udah, Ibu Guru tes suara dulu. Mana yel-yel kelompok 1? Saya. Ayo, 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 1, siap belajar dengan Bu Guru. La 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 la. La 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 la. Hore, 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 jas. Mana yel-yel kelompok 2? 1, 2, 3. Tepuk kelompok 2. anak pintar, Anak rajin. Hore, hore, hore. Yes. Oke, selanjutnya yaitu permainannya. Nanti perwakilan kelompok akan mengambil sesuatu di dalam sini. Apa ini? kertas. Ya, betul. Nah, kertas ini itu ada soalnya. Nanti perwakilan kelompok ngambil soal di sini ya, dibacakan dengan lantang. Setelah itu dijawab di kertas yang akan Bu Guru bagikan. Nanti ditulis soal nomor 1 jawabannya apa, lalu dicocokkan siapa yang benar. Yang benar nanti akan menyanyikan yelnya. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Kelompok 1 mana? Ini kertasnya. Kelompok 2. Nah, perwakilan kelompok siapa yang mau ngambil? Saya. Ya, oke, ambil 1 ya. Nanti selanjutnya gantian, oke? Baca. Nah, sekarang Mbak ini dibaca soalnya dengan keras. Ridha Allah terletak pada keridoan. Ayo jawab. Ayo cepat. Ridho Allah terletak pada keridhoan. Ayo jawab. Sudah? Sudah. Yang pertama jawab kelompok 2 dan kelompok 1 setelah kelompok 2. Jawabannya apa ayo? Orang tua. Orang tua. Benar semua ya, orang tua. Tepuk tangan. Tetapi karena kelompok 2 jawab terlebih dahulu, yel-yelnya perlihatkan. 1, 2, 3. Lupa yel-yelnya. Ayo sama-sama ya. Tepuk kelompok 2. Anak rajin, anak pintar. Hore, hore, hore. Yes. Lanjut ya. Tadi soalnya di mana? Sini. Lanjut. Kelompok 2 ngambil. Bentar, jangan dibuka dulu. Ayo, 1, 2, 3, buka. Siapa yang harus kita hormati? Ayo, siapa yang harus kita hormati? Siapa yang harus kita hormati?
pertama jawabannya sama, tetapi kelompok 1 yang mengumpulkan dulu. Jadi kelompok 1 berhak membunyikan yel-yelnya. Kami adalah kelompok 1, siap belajar dengan Bu Guru. La 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 la. Hore hore Jas. Oke, tepuk tangan. Mau bermain lagi atau tidak? Mau. Lagi ya. Aku. Ayo, gantian. Nah, dengerin semuanya. Mas Asra mau membacakan soalnya. Buka, Mas. Baca. Bagaimana cara Kalian membantu menghormati kedua orang tua? Bagaimana cara kalian menghormati kedua orang tua? Caranya gimana tadi? Ayo. Tadi sudah dibahas sama-sama. Ayo caranya gimana ya? Bagaimana cara apa? Sudah. Tungguin kelompok 2. Bagaimana cara kalian menghormati kedua orang tua? Sudah kelompok 2? Sudah. Ya. Ya, jawabannya yaitu kelompok 1 membantu orang tua, kelompok 2 menghormati orang tua. Beda ya jawabannya. Terus apa ya, siapa yang benar? Nah, kita baca soalnya. Bagaimana cara kalian menghormati kedua orang tua? Di sini kan soalnya sudah menghormati kedua orang tua. Nah, jawabannya yaitu dengan membantu orang tua. Siapa yang benar? Siapa yang benar membantu orang tua? Kelompok 1. Ye. Ayo bunyikan yel-yelnya. Kami adalah kelompok 1, siap belajar dengan Bu Kelompok 2 Guru. boleh nyanyi. La 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 la. Hore 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 jas. Oke, sudah cukup ya bermainnya? Kurang. Kurang, mau bermain lagi? Iya. Iya, ya deh, ini terakhir ya. Mau bermain lagi, ini terakhir ya. Oke, ini siapa tadi yang belum? Kelompok 2 gantian. Ambil, Mbak Wafa, ayo. Dibaca. Yang Apa yang kalian lakukan ketika di rumah? apa yang kalian lakukan ketika di Membantu rumah? orang tua. Iya, ayo Mas Asra berdiskusi semuanya. Apa yang kalian lakukan ketika Bantu orang tua. ada soalnya? Membantu. Sudah? Oke, Bu Guru bacakan ya. Apa yang kalian lakukan ketika di rumah? Membantu orang tua. Kelompok 1 jawabannya apa? Membantu orang tua. Kelompok 2 membantu ibu. Jadi jawabannya sama. Tadi yang pertama kali mengumpulkan siapa? Kelompok mana? Kelompok 1 ya? Atau kelompok 2? Siapa yang menang nih? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kita beri yel-yel kelompok 2. Ayo. Tepuk kelompok 2. 2. Anak rajin. Anak pintar. Hore, hore, hore. Yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi, hadis menghormati kedua orang tua ini intinya kita harus hormat sama ayah, ibu, bapak, atau mama dan semuanya. Pokoknya orang tua ya. Kita juga harus hormat sama nenek, kakek. Tidak hanya orang tua saja, tapi kakek, nenek, terus orang yang lebih tua dari kita harus dihormati. Kalau seumpamanya lewat di depannya nyuwun sewu, seperti itu ya. Kita tunjukkan akhlakul karimah. Sudah paham? Sudah. Jadi pembelajaran hari ini dapat ditarik kesimpulannya yaitu ridho Allah itu ridho orang tua, murka Allah murkanya orang tua. Sudah paham? Sudah. Nah, tadi yang permainan tadi yang menang siapa ya? Kelompok mana ya? Kelompok 2
guru punya hadiah untuk kalian. Ini hadiahnya. Ini Mas Asro. Tangannya ini Mbak Aimin. Ini buat Mbak Dinda. Seneng gak? Senang. Nanti malam belajar lagi ya. Biar besok hari kalau sekolah sudah paham. Nah, selanjutnya yaitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca doa dipimpin sama Mbak Inin. Ayo Mbak Inin, biasanya doanya gimana? Ayo doa semua ya. Asyri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muttahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Terima kasih, nanti malam belajar lagi ya. Membantu orang tua di rumah ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.